Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Bayu Nur Afifah dengan NIM 202105366 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan terkait konsep audit komunikasi untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah riset komunikasi. Apa itu konsep audit? Sebelum kita masuk materi lebih dalam mengenai konsep audit, kita perlu tahu nih, dalam praktik komunikasi sering tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Ketidakefektifan komunikasi yang terjadi dikhawatirkan akan berdampak serius pada kinerja organisasi. Para eksekutif organisasi merasa perlu memeriksa praktik komunikasi internal secara teratur. Pemeriksaan efektivitas komunikasi yang paling tepat adalah dengan audit komunikasi. Nah, audit sendiri itu apa sih? Pengertian konsep audit komunikasi sendiri, audit komunikasi adalah kajian ilmiah dan profesional yang dapat disamakan dengan diagnosis kesehatan dalam general check-up yang dilakukan oleh dokter, ataupun audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan tersertifikasi. Audit komunikasi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi organisasi. Nah, tadi kan kita bahas audit, pengertian audit komunikasi secara umum. Sekarang kita bahas pengertian audit komunikasi menurut para ahli. Di sini ada dua ahli. Yang pertama, audit komunikasi menurut Jane Gibson and Richard Hodges. Audit komunikasi menurut Jane Gibson and Richard Hodges dalam Organizational Communication Managerial Perspective adalah suatu analisis yang lengkap atas sistem-sistem komunikasi internal dan eksternal dari suatu organisasi. Sedangkan menurut Joseph Kopek menyatakan audit komunikasi sebagai sebuah analisis lengkap tentang komunikasi organisasi, baik internal maupun eksternal, yang dirancang untuk memahami kebutuhan, kebijakan, praktek, dan kemampuan komunikasi, dan untuk menemukan data sehingga manajemen puncak dapat membuat keputusan yang ekonomis dan berdasarkan informasi lengkap tentang tujuan ke depan komunikasi organisasi. Pasti sebagian bertanya kan, kenapa sih audit komunikasi itu penting? Sekarang kita bahas ya, kenapa audit komunikasi itu penting. Audit komunikasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan baik atau tidak. Contohnya seperti pelaksanaan audit komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfo Padang terkait penerapan program Smart Governance. Audit komunikasi penting dilakukan untuk mempelajari secara detail komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfo terkait dengan program Smart Governance. Dengan melakukan audit komunikasi dapat dilihat nih sejauh mana pelaksanaan program Smart Governance. Audit juga akan menunjukkan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan program yang sukses, untuk melihat apakah sebuah komunikasi yang dibangun di dalam organisasi efektif atau tidak. Perlu dilakukan audit komunikasi. Metode dan taktik apa sih yang dilakukan dalam audit komunikasi?
Yang pertama kita bahas terkait metode audit komunikasi. Audit komunikasi pada umumnya dilakukan dengan metode survei. Metode survei kuesioner yang dibuat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Untuk menentukan panjang atau pendeknya kuesioner yang diperlukan adanya pertimbangan. Yang pertama, tentang kekuasaan organisasi yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner. Yang kedua, jumlah waktu yang tersedia untuk memproses informasi yang terkumpul dari kuesioner. Yang ketiga, kiat khusus, seperti memperkecil huruf agar kuesioner tidak terlalu panjang. Dan jawaban kuesioner juga bersifat objektif dan tidak bias. Namun selain itu, kita juga bisa menggunakan metode lainnya, seperti wawancara mendalam. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memeriksa, menguji, ataupun melengkapi data yang diperoleh melalui alat-alat ukur lainnya. Nah, pada wawancara ada dua jenis pedoman wawancara. Yang pertama, pedoman wawancara penanjakan digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi penting untuk mengenalkan masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang kedua, pedoman wawancara pedalaman digunakan untuk membantu tafsiran atas temuan-temuan yang diperoleh melalui alat-alat audit lain. Terdapat 6 jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan terbuka, kedua, pertanyaan tertutup, ketiga, pernyataan khusus, keempat, pernyataan reflektif, kelima, pertanyaan yang mengarah, dan keenam, pertanyaan pengandaian. Yang ketiga, ada analisis jaringan, network analysis. Analisis jaringan bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerjanya. Yang keempat, ada analisis studi, data studi. Dan yang kelima, ada analisis saluran-saluran episode komunikasi dalam organisasi atau ECO, Episodic Communication Channel in Organization Analysis. Dan yang terakhir ada diskusi kelompok terfokus, Focus Group Discussion atau yang sering kita sebut FGD. Nah, data yang dianalisis harus dapat dievaluasi untuk menentukan langkah tindak lanjut apa yang bisa kita butuhkan. Tadi kan kita udah bahas metode audit komunikasi. Sekarang kita akan bahas teknik audit komunikasi. Yang pertama ada teknik observasi. Kegiatan-kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri. Nah, dalam teknik observasi terdapat dua. Yang pertama, studi tugas. Ketika kita terlibat dalam kegiatan mengamati dan mencatat perilaku kita sendiri. Dan yang kedua, pengamat terlatih. Ketika kita terlibat dalam kegiatan mengamati perilaku orang lain. Nah, dalam teknik pengamatan terlatih terdapat 3 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pengamatan partisipatif. Yang kedua, pengamatan menumpang. Dan yang ketiga, teknik bayangan. Yang kedua, ada teknik wawancara. Teknik wawancara bertujuan untuk memeriksa, menguji, ataupun melengkapi data yang diperoleh melalui alat-alat ukur lain. Teknik wawancara memiliki 2 teknik, yaitu yang pertama, teknik wawancara kuesioner, menggunakan alat pengumpulan data secara tertulis dalam berbagai bentuk pertanyaan-pertanyaan yang disusun. Dan yang kedua, teknik wawancara tatap muka, tanya jawab wawancara dengan responden secara langsung. Tujuannya untuk memeriksa, menguji. Dan yang terakhir, ada teknik analisis isi. Teknik ini bertujuan untuk membuat analisis dari isi pesan-pesan yang ada dalam dokumen. Audit komunikasi sendiri memiliki manfaat loh. Apa tuh manfaat audit komunikasi? Manfaat audit yang akan dibahas kali ini cuma 3. Yang pertama, hasil audit komunikasi dapat memberikan informasi yang penting untuk efisiensi, kredibilitas, dan ekonomi dari kebijakan, praktik, dan program komunikasi. Yang kedua, audit juga menyediakan data yang bermanfaat untuk pengembangan atau restrukturisasi fungsi-fungsi, petunjuk, dan anggaran komunikasi. Yang ketiga, audit memberikan rekomendasi perbaikan yang dikembangkan khusus agar cocok untuk situasi organisasi yang khas berdasarkan analisis data-data yang ditemukan.
Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.